meja makan ada Bu Markisa. Markisa habis dimakan opa. Perkenalkan, nama saya Gali Vanessa, siswa SD Maitreya Wira. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Teman-teman pasti sudah tahu lagu yang baru saja saya nyanyikan. Tetapi pada kesempatan ini saya tidak akan bernyanyi, melainkan membawakan sebuah cerita berjudul Pelang. Kononnya di zaman dahulu di Pulau Bintan terdapat seorang raja yang arif bijaksana. Paduka suka sekali bersiar-siar sambil melihat dekat kehidupan rakyatnya. Tidak hanya mendengar laporan dari para pembesar-pembesar kerajaan yang terkesan karena hanya ada berita baik saja tentang rakyatnya. Akan tetapi karena rakyat kerajaan Bintan banyak yang hidup di pulau-pulau lain di luar Pulau Bintan, sehingga tidak semua keinginannya dapat terpenuhi. Sehingga Paduka menjadi pada suatu ketika terbitlah keinginan Paduka Raja untuk memiliki perahu yang besar, lengkap akan mengarungi lautan serta dapat menghadapi segala cuaca. Sebelum pembuatan pelang, Baginda Raja berembuk terlebih dahulu bersama orang-orang besar kerajaan. Maka diambillah kesepakatan untuk memanggil Bromo yang sakti. Maka tiada lama kemudian datanglah ke istana seorang Bromo yang sakti yang akan menilik-nilik berbagai kemungkinan. Akhirnya setelah Bromo itu siap dengan pekerjaan tilik-meniliknya, dapatlah petunjuk dari pandangan batinnya bahwa tempat yang cocok untuk membuat pelang adalah di Pulau Karas, serta cara menebang kayu yang akan dipergunakan untuk membuat perahu diraja adalah dengan cara menebang lurus atau datar, tidak boleh miring sebagaimana layaknya orang menebang pohon. Pada saat pembuatan pelang, tanpa disadari oleh para tukang, ada seorang budak lelaki yang sedang bermain-main di sekitar pembuatan pelang. Tanpa disadari, si budak lelaki itu melintas di depan perahu dan terkena bekas tarahan kayu. Aduh, kakiku sakit sekali, aduh. Aku satukan engkau dengan tanah, baru tahu. Sambil berkata begitu, dipijak-pijaknya bekas tarahan kayu yang ditanam. Perkataan budak lelaki itu terdengar oleh si pembuat perahu, maka dengan cepat disingkirkanlah bekas tarahan kayu dari hadapan budak lelaki. Tapi hati si pembuat perahu merasa tidak enak, tapi dikerjakan jugalah perahu itu bersama teman-temannya yang lain. Maka setelah berbulan-bulan kemudian, siaplah perahu diraja yang besar dan lengkap akan segala isinya. Akhirnya ada orang yang mengabarkan kesiapan perahu diraja. Ampun tuanku, beri uangku, datang menjunjung sembah, hendak mengabarkan bahwa perahu diraja telah siap diberbuat. Demikian sembah orang itu. Baiklah, kalau begitu akan segera beta titahkan kepada orang membuat perahu untuk menolong perahu diraja dibawa ke pelabuhan. Titah Baginda Raja dengan penuh sukacita. Hati Baginda Raja begitu senang dan gembira. Rakyatnya bekerja siang dan malam hanya untuk menyelesaikan perahu diraja. Dan pada sampai waktunya ketika perahu diraja diluncurkan keluar dari galangan, walaupun begitu banyak orang yang menolak perahu diraja sedikit pun tidak bergerak. Keesokan harinya dicoba lagi untuk menolak perahu diraja. Hal yang sama seperti hari sebelumnya terjadi. Perahu diraja tidak
berita tentang perahu diraja tidak dapat diluncurkan ke laut akhirnya terdengar oleh Baginda Raja. Hati Baginda Raja sedih dan murung. Apa gerangan yang sebenarnya sudah terjadi? Teringatlah Baginda Raja kepada Bomo yang sakti. Mungkin sang Bomo bisa mengetahui kenapa perahu diraja tidak dapat diluncurkan ke laut. Maka dari itu, Bomo sakti itu pun langsung datang ke istana dan langsung Baginda Raja berkata, "Wahai Bomo yang sakti, cobalah Bomo berikhtiar sedaya upaya mencari jalan keluar. Kenapa perahu beta tidak dapat diluncurkan ke laut?" "Baiklah tuanku, Patih akan mencoba menilik dengan jampi-jampi serapah, berikhtiar sedaya upaya mencari jalan keluar serta melihat apa gerangan yang sudah." Bomo itu pun mulai dengan pekerjaan tilik-meniliknya. Sejurus kemudian didapatkanlah penyebab serta jalan keluarnya. "Ampun tuanku, beri Bomo, sembah Patih harap diampuni. Adapun penyebab perahu diraja tidak diluncurkan ke laut karena sudah melanggar pantang malam. Ketika dilaksanakan pembuatan perahu, ada seorang budak gelap yang melintas di depan perahu dan budak tersebut marah dan mengeluarkan kata-kata, 'Aku satukan engkau dengan tanah.' Demikian perkataan budak lelaki. Hanya perkataan budak lelaki saja mengakibatkan perahu beta tidak dapat diluncurkan ke laut. Baiklah, jika begitu, akan segera beta titahkan kepada orang pembuat perahu itu mencari budak lelaki itu." Kononnya, tidak hanya pembuat perahu saja yang mencari budak lelaki itu. Dengan demikian, rakyat jelata juga membantu mencari budak lelaki itu. Dan akhirnya, budak lelaki itu pun ditemukan dan langsung dibawa ke hadapan perahu diraja. "Wahai ananda yang baik, tolaklah perahu ini ke laut," berkatalah si pembuat perahu. "Nanti perahu diraja tidak akan lambat jika tidak ada syarat. Syaratnya adalah dengan 10 wanita hamsul. 5 orang berada di sebelah kanan perahu, 5 lagi berada di sebelah kiri perahu. Tetapi ke-10 wanita hamsul itu pun bukan sebagai tumbal, hanya sebagai syaratnya saja." Berita itu pun didengar oleh Baginda Raja. Orang-orang besar kerajaan percaya bahwa apa yang dikatakan oleh si budak lelaki itu berasal dari suara makhluk gaib. Maka disepakatilah untuk mencari 10 wanita hamsul. Akhirnya ke-10 wanita hamsul itu pun ditemukan dan langsung dibawa ke Pulau Karas, di mana pembuatan perahu. Ke-10 wanita hamsul itu ketakutan dan menangis terseduh-seduh. Mereka takut akan dijadikan tumbal. "Ampun tuanku, kami mohon ampun. Jangan jadikan kami tumbal keinginanmu." Suasana di sana sangat menyedihkan. Keesokan harinya, segala upacara pun dijalankan sesudah semua syarat dilakukan dalam arahan si budak lelaki itu. Sedangkan ke-10 wanita hamsul itu pun dibaringkan di sisi perahu. 5 wanita hamsul berada di sebelah kanan perahu, 5 lagi berada di sebelah kiri. Dalam arahan budak lelaki itu, ia pun memberikan aba-aba. "Bismillah, 1, 2, 3. Sungguh ajaib, perahu diraja dapat diluncurkan dengan sempurna ke laut." Bersamaan itu pula, ke-10 wanita hamsul itu pun melahirkan dengan serentak bayi yang tampan dan cantik. Anehnya, ke-5 wanita hamsul yang berada di sebelah kanan perahu melahirkan bayi perempuan semua. Sedangkan ke-5 wanita hamsul yang berada di sebelah kiri perahu melahirkan bayi laki-laki semua. Suasana
yang awalnya menyedihkan berubah menjadi menggembirakan menurut yang punya cerita. Alkisah berita ini pun disampaikan kepada Baginda Raja. Hati Baginda Raja merasa senang dan gembira. Yang kemudian kelima bayi perempuan itu pun diserahkan kepada Baginda Raja, yang kemudian akan menjadi raja-raja perempuan di Bintan. Sedangkan kelima bayi laki-laki itu diserahkan kepada setiap penjaga yang menempati 5 buah pulau, yaitu Pulau Karas, Pulau Panggil, Pulau Galang, Pulau Mapur, dan Pulau Kasu. Semuanya ketika dewasa akan menjadi penjaga dari setiap pulau yang akan masuk ke Bintan. Konon pelang berlayar seperti yang diharapkan. Konon pelang tidak hanya digunakan untuk melihat rakyat yang begitu banyaknya, melainkan juga untuk menghalau musuh, mengalahkan perang Lanun atau bajak. Negeri Bintan semakin makmur dan jaya berkat rajanya yang adil dan bijaksana. Pada masa itulah Bintan dipegang oleh raja-raja perempuan. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan.